Bayangin hidupmu serapi jadwal kereta yang nggak pernah telat, walau kiamat mampir sebentar. Setiap pagi tetangga nyapa di waktu yang sama. Penjual koran lewat dengan presisi lebih akurat daripada satelit. Dan cuaca selalu ramah seolah ikut rapat mingguan. Si Pengi mengira hidupnya normal, padahal sejak bayi dia bintang utama acara TV terbesar di dunia. Kotanya cuma studio raksasa. Orang-orang di sekitarnya aktor bayaran. Dan miliaran penonton tahu rahasianya. Cuma si Pengi yang belum dapat spoiler. Suatu pagi dunia sempurna itu melakukan kesalahan besar. Sebuah lampu sorot raksasa jatuh dari langit dan menghantam jalan di dekat si Pengi. Bukan meteor, bukan UFO, cuma properti panggung yang bosan menggantung. Sejak itu kecurigaan mulai tumbuh. Hujan turun hanya di atas kepalanya. Radio mobil menyiarkan obrolan kru yang memantaunya. Dan berbagai kejadian terasa terlalu pas disebut kebetulan. Dunia yang dulu tampak alami kini terlihat seperti sandiwara yang mulai kehilangan kendali. Semakin diperhatikan, semakin banyak keanehan yang muncul. Si Pengi teringat Mbak Watik, gadis yang dulu memperingatkan bahwa hidupnya tidak nyata. Waktu itu ia menganggapnya aneh. Sekarang justru terdengar paling waras. Ia melihat Kang Darno yang lama dianggap meninggal muncul lagi di jalan, menemukan lift yang ternyata cuma pajangan bolong, dan masuk ke tempat yang lebih mirip lokasi syuting daripada bangunan sungguhan. Perlahan ia sadar seluruh hidupnya sedang ditonton banyak orang. Begitu si Pengi berniat meninggalkan kota, semesta langsung bekerja lembur, tiket perjalanan selalu habis, jalan mendadak ditutup, dan setiap rencana kabur selalu ditabrak masalah yang muncul terlalu tepat waktu. Rasanya seperti satu kota mengadakan rapat darurat untuk menggagalkan liburannya. Kang Darman mulai panik karena tokoh utamanya mendadak rajin berpikir. Kang Darno dimunculkan kembali. Si Ujang membujuknya bertahan, dan berbagai cara dilakukan agar si Pengi tetap hidup di dalam naskah. Karena sadar terus diawasi, si Pengi akhirnya balik memberi kejutan. Suatu malam ia menaruh boneka di kasur, lalu diam-diam menghilang. Para pengawas baru sadar saat semuanya terlambat. Seketika satu studio geger. Setelah pencarian besar-besaran, si Pengi ditemukan berlayar menuju batas dunia yang disembunyikan darinya. Kang Darman lalu menciptakan badai raksasa. Namun kapal itu menabrak dinding langit, dan untuk pertama kalinya si Pengi melangkah menuju dunia nyata tanpa naskah siapapun.